Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya di depan ini akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Utsmaniyah. Perkembangan tarikh tasyrik pada masa Bani Utsmaniyah. Peradaban Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak kemunculannya di Semenanjung Arab pada abad ke-7 Masehi. Salah satu dinasti Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah dunia adalah Bani Utsmaniyah dan Kesultanan Ottoman atau yang Sultan Muhammad Al-Fatih. Didirikan oleh Utsman I pada tahun 1299 Masehi. Kekhalifahan ini berhasil membangun imperium yang menentang dari Eropa Timur hingga Afrika Utara dan Timur Tengah, serta bertahan selama lebih dari 6 abad. Asal-usul Bani Utsmaniyah. Bani Utsmaniyah berasal dari suku Oghuz Turki yang bermigrasi dari Asia Tengah ke Anatolia, Turki modern pada abad ke-13. Mereka dipimpin oleh Ertugrul, seorang pemimpin suku yang mengabdi kepada Kesultanan Seljuk Rum. Setelah keruntuhan Seljuk akibat invasi Mongol, putra Ertugrul, Osman I, menyatakan kemerdekaan dan mendirikan negara kecil di barat laut Anatolia. Nama Utsmaniyah, Ottoman dalam bahasa Inggris, berasal dari kata Osman yang merupakan pendiri dinasti ini. Osman I berhasil memperluas wilayah dengan menaklukkan beberapa daerah Bizantine di sekitarnya. Ia juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam melakukan penduduk taklukan yang membuat orang Kristen dan Yahudi bersedia hidup di bawah kekuasaannya. Perkembangan politik dan ekspansi wilayah. Era ekspansi yang pertama yaitu pada tahun 1299 Masehi sampai 1566 Masehi. Penerus Osman I termasuk Orhan, Murad I, dan Bayezid I merupakan ekspansi ke Balkan dan Anatolia. Penaklukan penting terjadi pada masa Sultan Mehmed II Al-Fatih pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Yang menaklukkan Konstantinopel pada 1453 Masehi, mengakhiri kekaisaran Bizantium yang berumur 1000 tahun. Kota ini kemudian dijadikan ibu kota dengan nama Istanbul dan menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan Islam. Strategi militer dan diplomatik yang kedua. Keberhasilan ekspansi Ottoman didukung oleh beberapa faktor. Pertama, organisasi militer yang kuat, termasuk Korps Janissary, pasukan elit yang direkrut dari anak-anak Kristen. Yang kedua, teknologi persenjataan modern termasuk artileri. Yang ketiga, sistem administrasi yang efisien. Yang keempat, kebijakan diplomatik yang cerdas dan dalam menjalin aliansi. Masa keemasan Bani Utsmaniyah. Yang pertama, dominasi militer dan ekonomi. Di antaranya, kekuatan angkatan laut terbesar di Mediterania. Penguasaan jalur perdagangan strategis antara Asia dan Eropa. Sistem perpajakan dan perdagangan yang menghasilkan kemakmuran luar biasa, pertanian dan industri yang maju. Yang kedua, stabilitas politik. Sistem pemerintahan terpusat yang efektif, birokrasi profesional, kerangka hukum komprehensif, dan selanjutnya yang ketiga, toleransi religius. Di antaranya
koeksistensi damai antara Muslim, Kristen Ortodok, Katolik, Armenia, dan Yahudi. Istanbul menjadi pusat kebudayaan multi etnis dan agama. Perlindungan terhadap komunitas Yahudi yang terusir dari Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Yang pertama, arsitektur. Terlihat dari Masjid Süleymaniyye di Istanbul, Masjid Selimiyye di Edirne, Jembatan Mehmet Paşa Sokolovic di Bosnia. Lalu seni dan sastra. Ya, yang diantaranya kaligrafi mencapai kesempurnaan dengan pengembangan gaya khat, diwani, dan jali diwani. Semi miniatur mencapai puncak pada abad ke-16. Keramik Iznik terkenal dengan warna biru dan merah khasnya. Perkembangan musik klasik Ottoman. Puisi divan Ottoman yang kompleks dan halus. Selanjutnya ilmu pengetahuan, ya, diantaranya kemajuan dalam astronomi dan matematika, pengembangan kartografi, kemajuan dalam kedokteran dan farmasi, inovasi dalam teknik kelautan dan navigasi. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin apabila ada yang bertanya, silakan kepada saudara. Baik, saya akan coba bertanya kepada saudara, apa yang melatar belakang terbentuknya daripada Bani Utsmaniyah? Apa yang melatar belakang terbentuknya Bani Utsmaniyah? Yang pertama itu karena serangan para bangsa Mongol. Dan yang kedua, runtuhnya Kesultanan Seljuk. Itu yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Baik, saya akan tanyakan, coba ceritakan secara singkat asal-usul dari Bani Utsmaniyah. Ceritakan secara singkat asal-usul Bani Utsmaniyah. Bani Utsmaniyah. Asal-usul Bani Utsmaniyah itu yang pertama berasal dari suku Oghuz yang di Turki yang bermigrasi ke Asia Tengah, ke Anatolia atau Turki modern pada abad ke-13. Mereka dipimpin oleh Ertugrul, seorang pemimpin suku yang mengabdi kepada Kesultanan Seljuk Rum. Setelah keruntuhan Seljuk akibat invasi Mongol, putra Ertugrul, Osman I, menyatakan kemerdekaan dan mendirikan negara kecil di barat laut Anatolia. Mungkin sekian saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Andrew tentang perkembangan tarik tasrih pada zaman Bani Utsmaniyah. Pertanyaannya,
apakah hubungan politik dan tarik tasrik pada zaman Bani Utsmaniyah? Maksudnya hubungan Hubungan politik dan tarik tasrik. perkembangan politik. Perkembangan politiknya pada era pertama yaitu era ekspansi pada tahun 1299 Masehi sampai 1566 Masehi yang dibuat oleh penerus Utsman I termasuk Orhan, Murad I dan Bayezid I, melanjutkan ekspansi ke Balkan dan Anatolia. Penaklukan penting terjadi pada masa Sultan Mehmed II yaitu Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, mengakhiri kekaisaran Bizantium yang berumur 1000 tahun. Kota ini kemudian dijadikan ibu kota dengan nama Istanbul dan menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan Islam. Yaitu apa saja? Isinya era ekspansi mencapai puncak pada masa Sultan Selim I yang menaklukkan Suriah, Palestina, dan Mesir serta mengambil alih gelar khalifah dari dinasti Abbasiyah. Anaknya Sulaiman I Al-Qanuni dikenal di barat dengan sebagai Sulaiman yang Agung, memperluas wilayah hingga ke Hongaria, Afrika Utara, dan Irak, menjadikan Ottoman sebagai kekuatan dominan di bertiga benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Mungkin sekian dulu ya. Oke, cukup. Kurang dan lebih saya minta maaf. Nah, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.